Jadi hari ini ada materi baru yang perlu pemahaman. Jadi pokoknya harus tonton videonya. Pemahamannya harus jelas biar nggak miskomunikasi. Jadi hari ini tuh materinya sama sih, nyambung dari kemarin, tentang persamaan kuadrat yang bentuk umumnya pasti ax kuadrat plus bx plus c ya sama dengan 0. Persamaan kuadrat jangan lupa, pokoknya ada kuadratnya dia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi kebalikan dari penguraian. Enggak sih, lebih tepatnya kita akan membahas tentang faktorisasi aja. Itu aja sih. Jadi faktorisasi apa, pernah denger dong? Difaktorin nih. Kita mau memfaktorkan. Misalnya gini aja. Kita punya angka 6. Faktor dari 6 tuh ada apa aja? Jadi faktor tuh artinya dia bisa habis dibagi berapa aja. 6 kan habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 6. Gitu kan. Faktornya 6, 1, 2, 3, 6. Itu aja intinya. Faktor dari 6 berapa? 1, 3, 6. Faktor dari 8, 1, 2, 4, 8. Ya kan? 8 dibagi 1, 8. 8 bagi 2, 4. 8 bagi 4, 2. 8 bagi 8, 1. Nih faktor-faktornya. Dah. Tapi sekarang hari ini kita akan membahas tentang faktorisasi dari persamaan kuadrat gitu. Atau definisi ini, faktorisasi adalah proses pencarian faktor-faktor dari ekspresi matematika. Dengan kata lain, faktorisasi itu proses pencarian apa saja yang bisa dikalikan untuk mendapatkan ekspresi tertentu. Kayak contohnya tadi. Misalnya 9. Faktornya berapa aja? Yang kalau dikaliin ya jadinya dia gitu. Proses pencarian apa-apa yang bisa dikalikan untuk mendapatkan 9. Kayak faktornya itu 3 sama 3. 3 kali 3. Bisa dapat 9 kan? 9 kali 1. Bisa dapat 9. 1 kali 9. Bisa dapat 9. Kayak gitu contohnya. Itu namanya faktor ya. Oke. Misalnya kita punya misalnya bentuk faktor. Bentuk faktor ada contohnya x buka kurang x min 2. Nah, kalau kita mau nyari bentuk terurai, ini kita nyari dulu nih bentuk terurai. Kalau nyari bentuk terurai gimana? Ya udah, kita tinggal kali pelangi aja kan. X kali x, x kuadrat. X kali min 2, min 2x, jangan lupa. Tuh, bentuk terurai. Lanjut lagi, contoh. Kita punya x plus 2, x plus 3. Bentuk terurainya gimana? Sama, kali pelangi aja. X kali x, x kuadrat. X kali 3 plus 3x. 2 kali x plus 2x. 2 kali 3 plus 6. Tinggal sederhanakan. X kuadrat plus 5x plus 6. Gitu. Jadi bisa dilihat nih. Si bentuk terurai ini kan bentuk komplitnya ya. Ini bentuk komplitnya nih. Komplit. Bentuk komplitnya. Nah, si dia ini faktornya, ya kan? Karena dia ketika dikali hasilnya jadi dia. Ketika dikali hasilnya dia. Maka si dia berdua ini dapat disimpulkan mereka adalah faktor dari yang bentuk terurai ini, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, misalnya ada soal kayak gini. Soalnya kita lihat dari contohnya aja nih. Punya soal kayak gini. Ada x kuadrat plus 5x plus 6. Faktor-faktor dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 apa? Faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya itu x plus 2, x plus 3, ya kan? Yang ini kan? Karena kalau dikali hasilnya si dia sama dengan 0. Nah, itu namanya faktor-faktornya. Tapi kalau yang ditanya penyelesaian, apa sih penyelesaian? Berarti kita nyari nilai x.
cara nyari nilai X nya gimana? Dia kan harus sama dengan 0 ya. Maka dari setiap faktor ini harus sama dengan 0. Berarti X plus 2 harus sama dengan 0. Begitu juga X plus 3 harus sama dengan 0. Biar kita tahu penyelesaiannya. Kita nyari X nya. Maka kita bisa, berarti X sama dengan min 2 ya, pindah ruas ya, jangan lupa. Ini juga pindah ruas, X sama dengan min 3. Maka penyelesaiannya itu X min 2 sama X min 3 gitu. Ini namanya penyelesaian. Kalau yang ini namanya faktor-faktor. Oke, paham ya? Oke, sekarang pertanyaannya gimana sih cara mudah untuk menentukan si faktor ini? Gimana cara nentuin dia nih? Kan ini kita taunya kalau dikali. Ini kan kayak cuma pengantar doang kan. Tapi gimana cara nyari faktornya tuh gimana? Cara cari faktornya. Oke. Sekarang kita belajar faktorisasi ketika bentuk umum persamaan kuadrat kan gini ya. Ketika si A-nya ini 1. Jadi ya koefisien kuadrat ini kan si A itu namanya koefisien kan dari variabel X kuadrat ini 1. Jadi misalnya kayak X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, atau X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Jadi pertama kita mau nyari nih yang depannya 1. Ini kan karena X kuadrat doang. Nah gimana caranya gitu, gimana? Nah sekarang gini nih, singkat aja. Tapi lu harus dengerin dengan detail biar bisa paham dengan kata-kata gue. Karena depannya ini 1, jadi kita bisa abaikan. Kenapa? Karena faktor dari 1 ini kan cuma 1 kali 1. Jadi kita bisa abaikan untuk sekarang, untuk yang koefisiennya 1 ini. Kenapa? Karena faktor dari 1 ya cuma 1 kali 1 ya 1. Jadi kita bisa abaikan. Nah sekarang kita lihat ini 6. Kita fokus ke yang belakang, si 6-nya ini. Nah, cari 2 bilangan yang tentunya faktor dari 6 yang kalau dikali hasilnya 6. Lalu kalau dioperasikan penjumlahan atau pengurangan hasilnya jadi 5. Oke. Coba faktor dari 6 tuh berapa aja? Pastinya faktor dari 6 itu kan ada 3 kali 2 atau 6 kali 1 atau 1 kali 6. Sama aja nih. Nah ini udah ketemu nih langkah pertama. Lalu kalau dioperasikan, ditambah atau dikurang hasilnya 5. 3 tambah 2 bisa 5 nih. Jangan gini deh, nanti ambigu. Ini hasilnya bisa jadi 5 nih. Kalau ini 6 kurang 1 juga bisa sih. Tapi di sini kita mau tandanya positif. Jadi semua faktornya harus positif atau bisa juga jadi minus-minus. Tapi kalau minus 3 tambah minus 2 kan hasilnya min 5. Kita mau hasilnya plus 5. Kita mau plus 5. Maka tandanya harus plus-plus nih. Plus 3 tambah plus 2, 5. Plus 6 tambah plus 1, ya plus 7. Berarti bukan dong. Juga sama. Pasti plus 7, tapi bukan. Berarti jawabannya faktornya itu yang plus 3 sama plus 2. Nah kalau udah kayak gitu, tinggal ditulis aja, tambahin X di depan. X kan faktornya plus 3 sama plus 2, berarti plus 3 sama plus 2 sama dengan 0. Pasti nanti si dia ini kalau dikali hasilnya bakalan jadi dia gitu. Ini namanya faktornya dari dia gitu. Oke, tinggal lihat aja intinya 6 berapa aja sih faktornya yang bisa jadi 5. Pokoknya kalau yang dikali hasilnya 6, kalau dioperasikan hasilnya 5. 3 sama 2 kalau ditambah bisa jadi 5 berarti ini.
faktornya. Kalau 6 sama 1, 6 tambah 1 jadi 7, berarti enggak gitu. Itu intinya. Nah, ini namanya kan faktor-faktor ya. Kalau yang ditanya penyelesaian ya tinggal gampang. Kalau penyelesaian ya tinggal x plus 3 sama dengan 0 sama x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya min 3 sama min 2 gitu. Oke, lanjut yang nomor 2 itu ada x kuadrat plus 3x min 10. Ini mulai ada min-minan nih. Gimana nih? Nah, cari nih. Kita kan ini kan depannya 1, udah abaikan orang 1 kali 1 ya kan. Nah, yang ini lihat berapa kali berapa yang hasilnya min 10 kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 3. Faktor dari min 10 kan bisa min 5 kali 2, 2 kali min 5 kali min 2, atau 10 min 10 kali 1, 10 kali min 1 ya kan. Sekarang kita lihat nih, gue usah pakai kali lagi. Kalau dia ditambahkan apakah jadi 3? Siapa nih yang hasilnya bisa jadi 3? Astagfirullahaladzim, kena Bang Selin. Yang hasilnya jadi 3. Min 5 tambah 2 min 3. Salah kan berarti enggak. 5 tambah min 2 3. Ketemu nih. Kalau min 10 tambah 1 kan ya 9. 10 tambah 1 11. Berarti enggak nih. Enggak. Ini jawabannya. Berarti faktornya tuh si 5 sama min 2. Berarti gimana kalau kita tulis faktor-faktornya? Jadi x plus 5 x min 2 sama dengan 0. Kalau masih kurang yakin, apakah ini benar hitungan gua gitu kan, tinggal dikali pelangi aja. X kuadrat min 2x 5x tambah, jangan lupa 5 kali min 2 min 10 sama dengan 0. X kuadrat plus 3x min 10. Wah, bener nih. Berarti ini faktor-faktornya. Kalau cari penyelesaiannya gampang, tinggal x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan min 5 ya. Atau x sama dengan x min 2 sama dengan 0, 2. Jadi ini penyelesaiannya, ini faktor-faktornya ini. Oke, contoh lain lagi. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Misalnya x kuadrat plus 8x plus 12. Ya udah langsung gampang. Kalau x kuadratnya 1 mah ini gampang pokoknya. Tinggal lihat 12-nya aja. 12 faktor-faktornya berapa? Yang bisa jadi 4 tambah 3 ya. Karena 4 kali 3 12. 3 kali 4 sama aja. 6 kali 2. Nah, kalau dijumlahin mana? Yang hasilnya 8. 7. Salah. 8. Berarti ini yang benar. Berarti tinggal x plus 6 x min 2 sama dengan 0, jangan lupa. Penyelesaiannya tinggal x min 6 x min sama dengan 2 gitu. Oke, contoh lagi 4. Misalnya x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Tinggal lihat min 6 nya. Faktor dari min 6 berapa aja? Min 6 kali 1 atau 6 nya yang plus, 1 nya yang min, ya kan? Atau enggak 3 kali min 2 atau min 3 kali 2. Itu aja sih kemungkinannya. Ini hilangin x nya, kali-kalinya. Tinggal dijumlahin. Min 6 tambah 1 min 5. 6 min 1 5. 3 min 2 1. Min 3 tambah 2 min 1. Kita maunya apa? Min 5. Yang mana min 5? Ini. Berarti faktor-faktornya min 6 sama 1. Min 6 sama 1 sama dengan 0. Faktor-faktornya deh. Berarti penyelesaiannya apa? X sama dengan 6 sama X sama dengan min 1. Gitu. Oke? Paham ya? Oke, lanjut lagi. Misalnya ada y kuadrat min 5y min 14 sama dengan 0. Gampang, karena depannya 1 ya udah abaikan. Depannya abaikan. Sekarang kita lihat min 14. Min 14 faktornya apa aja? 7 sama 2 atau enggak 14 sama 1 kan. 7 kali 2 kan 14, 1. Ada minnya.
Berarti kan bisa min 7 kali 2, 7 kali min 2, min 14 kali 1, atau enggak 14 kali min 1. Sekarang yang mana kalau dijumlahin hasilnya min 5. Ini min 5 nih kalau dijumlahin. Kalau ini 5. Kalau ini min 13. Ini 13. Kita maunya min 5. Berarti yang ini. Berarti faktor-faktornya si min 7 sama 2. Tinggal gampang. X min 7, X plus 2 gitu. Oke. Berarti X nya 7 sama min 2 gitu. Oke. Kalau yang ditanya faktor-faktor doang, jadi ya. Kalau ditanya penyelesaian, ya dia. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang agak lebih complicated, lebih rumit. Yang jelas faktor-faktornya lu harus bukan inget sih. Terbiasa kayak 6, 3 sama 2, 6 sama 1. 12, 6 kali 2, 2 kali 6, 4 kali 3 gitu, harus kayak tiba-tiba harus kebiasaan. Makanya ini soalnya nanti banyak, biar lu terbiasa. Oh, ini faktor perkaliannya apa aja gitu-gitu ya. Sekarang ke bentuk kedua. Jika ini kan bentuk umum persamaan kuadrat kan kayak gini ya, ax kuadrat plus bx sama dengan plus c sama dengan 0. Tapi kita ngefaktorinnya pas dia a-nya bukan sama dengan 1 lagi. Biasanya kan kalau gampangnya x kuadrat bla bla bla, kayak contohnya lah x kuadrat plus 5x plus 6. Kan gampang ya, cuma tinggal lihat 6, satunya diabaikan karena kenapa? Faktor dari 1 kali 1. Tapi sekarang kita udah gak bahas lagi ketika x kuadratnya sama dengan 1. Tapi ketika si a nya ini bukan 1, bisa minus, bisa negatif gitu. Contohnya aja kayak 3x kuadrat plus 10x sama dengan 8 sama dengan 0. Jadi si a nya ini, si satunya ini bukan 1 lagi, 3. Atau bisa juga apa ya, 2x kuadrat plus 13x plus 15 sama dengan 0. Lihat, bukan 1 lagi, udah beragam di angkanya, mau minus mau negatif sama aja, yang penting ikutin cara gue. Oke. Contoh nomor 1 ini. Gimana caranya? Ini agak lebih rumit tapi gak apa-apa, pasti bisa. Kita harus lihat dari dua sisi, faktor si 3 ini sama faktor 8. Kita lihat dulu, kayak caranya gitu. Lihat faktor dari 3 sama 8. Ini namanya gue sebutnya cara silang, cara nyari faktor bentuk silang. Ini cara, tahu sih gue diajarin masih itu gitu. Kita lihat dari 3 faktornya berapa aja. Tulis aja 3 sama 1 ya. 1 sama 3 sama aja. Terus kita cari lihat faktor dari 8 apa aja. Kita coba-coba aja dulu. Kan bisa 81 sama 42 gitu ya. Ya kan? Tapi kita coba dulu aja 8 sama 1. Udah nih. Kayak gini ya, dijabarinnya kayak gini ke bawah. Nah, sekarang kita coba. 3 kali 1 berapa? 3. 1 kali 8 berapa? 8. Apakah 3 sama 8 ini punya hubungan biar jadi 10? Kan gak punya ya. 3 tambah 8 11, 3 kurang 8 min 5, jadi gak punya hubungan. Berarti dia salah nih, gak mungkin gini urutannya. Kita hapus lagi. Nah, kita coba aja kita tukar dulu. Jangan langsung ganti 4 sama 2, kita tukar dulu posisinya. Kita tukar, dia ke sini, dia ke sini. 1 sama 8. Kita kaliin lagi, 3 kali 8 24. 1 kali 1 1. Ada gak 24 sama 1 hubungannya biar jadi 10? Ini jauh ya, berarti salah nih. Oke. Kita coba sekarang yang 4 sama 2. Faktor dari 8 kan 4 sama 2. Oke, sekarang kita kali. 3 kali 2 6. 1 kali 4 4. Wah, ketemu nih. 6 sama 4 ada gak ya hubungannya biar jadi 10? Oh, bisa dijumlahin. Berarti semuanya mereka harus positif nih, ya kan? Nah, cara nulisnya gimana biar jadi x kayak gitu yang faktornya? Tinggal gini aja. Urutannya ini 1 2 3 4. Yang si urutan 1 sama 3 ini
harus belakangnya ada X-nya. Gimana? Berarti kan 3 kan 3X. 3X urutan kedua plus 4 kurung. Urutan ketiga si 1 doang. Karena sudah X-nya jadi X. Urutan keempat plus 2, berarti kan plus 2. Gitu sama dengan 0. Gitu. Ini faktornya. Faktor-faktornya. Gitu. Oke, kalau masih belum mudeng lagi kita coba soal kedua. Berarti kita lihat faktor dari 2 doang sama 15. Faktor dari 2 kan cuma 2 kali 1 doang ya, sama 1 kali 2 ya sama aja ya. Kita tulis 2 kali 1. 2 sama 1 ya. Faktor dari 15 kan ada 15 kali 1 atau enggak 5 kali 3 ya. Kita coba dulu 15 kali 1. 15 sama 1. Kali silang 2. 1 kali 15, 15. Oke. Ada enggak hubungannya 2 sama 15 biar 13? Sebenarnya ada. Kalau enggak ada ya. Bisa kalau 2-nya min. Tapi di sini tuh plus-plus semua. Pasti otomatis di sini plus-plus semua. Jadi itu bukan jawabannya gitu. Jadi bukan. Sekarang kita ganti deh. Kita sekarang pakai yang 5 sama 3. 2 1 ya kan faktornya. 15 kita pakai 5 sama 3. 2 kali 3 6. 1 kali 5 5. 6 sama 5 ada hubungannya ke 13 enggak? Kan enggak ada ya kalau dijumlahin dia juga 11, dikurangin jadi 1 gitu kan. Jadi gak ada hubungannya tuh. Nah gimana? Sekarang kita tuker aja posisinya. Kalau 3 yang di atas 3 sama 5 kali silang 10. 1 sama 3 3. Wah lihat ada hubungannya enggak biar jadi 13? Oh ada ditambah jadi 13 kan. Makanya di sini dia positif semua. Urutannya jangan lupa. Ini pertama berarti 2x. Ini urutan kedua berarti plus 3 kurung. Urutan ketiga berarti kan 1x ya. Urutan keempat plus 5. Udah. Ini faktor-faktornya. Itu gampang. Oke, kita coba lagi soal-soal. Kalau yang negatif gimana? Oke, kita coba soal ketiga. Kita masih ada sekitar 6 soal lagi yang bakalan gue jelasin biar nanti ngerjain soalnya bisa. Gak apa-apa lama, yang penting paling lu budek dengerinnya, tapi gak apa. Ada 4x kuadrat plus 28x plus 48. Ini masih plus-plus ya, aman. Faktor dari 4 sama 1 atau enggak 2 kali 2 nanti aja cobanya. Tapi karena kayak gini nih, ini kan bentuknya kegedean ya. Tapi mereka bisa dibagi masing-masing jadi dibagi 4 gitu. Biar ini x kuadrat doang. Berarti kan keluarin aja nih. X kuadrat plus 7x plus 12. Udah, bisa kayak gini. Tinggal cari, ini kan karena 1 abaikan. Tinggal cari faktor dari 12. Berapa kali berapa yang hasil 12 tapi ditambahin jadi 7. Oh 4 sama 3. 4 sama 3. Itu faktor-faktornya. Kalau penyelesaiannya ya tinggal x sama dengan min 4 sama x sama dengan min 3. Ini atau ya. Tuh gitu. Kalau bisa dikecilin ya kecilin aja, apa-apa. Nomor 4. Lanjut kalau misalnya ada min 2z kuadrat min 16z min 30 sama dengan 0. Nah kalau kayak gini, kalau selagi dia bisa dikecilin, kecilin aja. Dibagi min 2 z kuadrat plus 8z plus 15 sama dengan 0. Lihat 15. Ini kan ada 1 ya, jadi udah abaikan. 15. Faktor dari 15 yang kalau dikali hasilnya 15, kalau ditambahin hasilnya 8. 5 sama 3. 5 3. Ya kan kalau dikaliin hasilnya 15 ditambahin hasilnya 8 kan. Berarti penyelesaiannya x min 5. Z sama dengan min 5 sama Z sama dengan min 3. Yut. Kalau kayak gini gimana nih? 3x kuadrat plus 17x min 56. Kan dia ini ya kayak nggak bisa dibagi lagi kan. Berarti kita harus pakai cara faktor silang itu. Lihat faktor 3, lihat faktor 56.
Faktor 3 kan 3 sama 1. Faktor 56 bisa 56 kali 1, 8 kali 7, 28 kali 2. Coba aja kita yang 87 nih, yang agak simpel lah. Coba kita 8 sama 7. Tapi inget nih, dia punya min, bukan plus lagi, dia punya min. Berarti kita dari salah satu, si 8 sama 7 harus min, antara minnya di sini atau minnya di sini. Kita nggak tahu. Tapi kita coba dulu aja. 3 kali 7 21. 1 kali 8 8. 21 ada nggak nih hubungannya? Jadi 17. 21 sama 8 kayaknya nggak ada ya. Kalau ditambahin juga 29, kalau dikurangin juga jadi 13. Jadi nggak ada nih. Makanya kita coba aja sebaliknya. Misalnya 7 yang di atas, 8 yang di bawah. 7 yang di atas, 8 yang di bawah. Kita kali silang 24. Ini 7. Wah, ada hubungannya nih. 24 sama 7 biar jadi 17. Diapain? Dikurangkan. Berarti yang plus itu harus 24. Yang minus harus min 7. Wah, berarti minnya di sini. Enggak boleh di sini. Kalau di sini kan jadinya 3 kali min 8 kan min 24. Nanti hasilnya enggak jadi 17. Oleh karena itu makanya minnya di min 7. Gitu. Karena kenapa? Nah, kita ulang lagi nih. 3 kali 8 24. 1 kali min 7 min 7. 17 hasilnya. Ketemu deh faktornya. Sekarang kita urutin jadi faktorisasi ya. Yang pertama, langkah pertama 3x. Langkah kedua min 7 kurung. Langkah ketiga x. Langkah keempat si 8 doang. Tuh, sama dengan 0. Jangan lupa tanda-tandanya. Kita harus lihat ya. Lanjut. Ini aja nih. 5x kuadrat plus 18x min 8 sama dengan 0. Lihat faktor dari 5 sama 8. 5 ya 5 kali 1 doang ya. Kalau 8 kan bisa 8 kali 1, 4 kali 2. Udah situ aja ya. Kita coba 4 kali 2. Jangan lupa ada minusnya, tapi kita belum tahu naruh minusnya di mana. Nanti aja. 5 kali 2 10. 1 kali 4 4. 10 sama 4 ada hubungannya enggak? Jadi 18. Jauh ya. Udah skip aja, skip. Ganti faktor. Sekarang kita tukar, 2-nya di atas. 2 4. 5 kali 4 20. 1 kali 2 2. 20 sama 2 ada hubungan enggak? Ada hubungannya enggak ya? Biar jadi 18. Oh, bisa nih. Kalau 20 kurang 2 biar jadi 18 kan? Nah, oleh karena itu siapa yang minus kalau dia jadi min 2? Bisa di sini sih. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena dia di sini maunya plus. Masa 5 kali min 1 5? Gak mungkin kan? Makanya yang minus tuh harus di min 2. Karena kan min 2 kali 4 min 8 kan? Nah, gitu. Oke, kita jabarin lagi. Misalnya dia jadi di min 2-nya di sini ya. 5 kali 4 20. 1 kali min 2 min 2. Udah, 20 min 2 18. Wah, ketemu faktornya. Berarti kita tulis faktorisasinya gimana? 5x min 2 ini kan, jangan lupa, kali x plus 4 sama dengan 0. Berarti penyelesaiannya apa? X sama dengan 2/5. Atau ya dijabarin nih, takut bingung. 5x sama dengan x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. X sama dengan 2/5. Sama x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Tuh penyelesaiannya. Faktornya gitu. Ada soal lagi, bentar. Satu lagi. Nah, soal gini. Mungkin gak bisa dikecilin lagi, gak bisa dibagi. Makanya kita langsung lihat faktor dari 4. Dari 4 sama 30. 4 coba-coba aja kan 4 sama 1 ya. Atau enggak 2 sama 2. Ini aman nih, plus semua mah aman. Berarti gak usah nentuin min plusnya yang mana. 30 faktornya bisa 15 2 6 5. Udah situ aja.
Nah ini kita harus pasang-pasangin biar siapa yang dapat 29. Coba aja dulu 41 ya. 4 sama 1 6 sama 5. 4 kali 5 20. 1 kali 6 6. 20 sama 6 gak ada hubungannya buat jadi 29. Skip. Sekarang kita tukar 5 nya di atas. 5 6 24 5. Wah ada nih hubungannya beda 29. Ya tinggal ditambah kan. Berarti ini ya udah plus semua kok. Ya udah aman, berarti 4x plus 5. Jangan lupa urutannya 1 2 3 4. Salah ngapain sama dengan 4x plus 5 sama x plus 6. X plus 6 sama dengan 0. Ini faktor-faktornya. Berarti kalau penyelesaiannya apa? Tinggal x sama dengan min 5/4 atau x sama dengan min 6. Oke, sekian. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Kalau bingung min plusnya gimana nentuinnya, nanti gue jabarin sesuai dengan lu yang dapat nomor berapa. Ini simak aja dulu. Pokoknya harus disimak baik-baik. Gak apa-apa ngajarin soalnya lama banget, gak apa. Yang penting paham. Assalamualaikum.